Halo semua, balik lagi channel Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort Today. Masih bersama gue di sini. Ya, kita perlu akui Rockstar menjadi salah satu publisher terkenal saat ini dengan memiliki banyak game yang sangat fenomenal macam GTA series, RDR series, serta Bully. Nah, namun jika kalian tahu ya, sebelum diciptakan nama Rockstar pada tahun 2002, jadi sebelum itu Rockstar sebenarnya memiliki nama DMA Design yang tercipta pada tahun 1987. Dan pada rentang waktu 1987 sampai dengan sekarang sebenarnya sudah banyak beberapa game garapan DMA Design atau sebut aja Rockstar ya, yang dicap sebagai game eksperimen yang mungkin diciptakan untuk melakukan gebrakan baru. Nah, dari situ gue udah merangkum 6 game yang dicap sebagai game eksperimennya Rockstar. Dan list terakhir gue anggap paling keren dan sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin. Nah, sampai sini yang masih berminat sama pembahasannya, mari kita mulai masuk ke dalam listnya. Oke, list pertama, game pertama ini namanya game Space Station Silicon Valley. Jadi game ini dipublish pada tahun 1998 oleh Take-Two Interactive untuk Nintendo 64. Nah, Space Station Silicon Valley ini berfokus pada main karakter bernama Evo yang merupakan robot yang sudah direduksi menjadi microchip yang dilepas dari sebuah pesawat luar angkasa pasca kecelakaan di bumi. Nah, akibat dari kecelakaan itu, pesawat kehilangan energi untuk bertahan hidup. Nah, sehingga Evo yang merupakan robot microchip ini harus masuk ke dalam tubuh hewan-hewan yang ia temui untuk ia ambil kendali atas tubuh mereka dan mencari spare part yang sudah tersebar untuk bisa memperbaiki pesawatnya nantinya. Nah, untuk cara bermainnya sendiri, nantinya di dalam game ini setiap hewan yang dimasukin sama Evo ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Termasuk ada yang memiliki tingkat health bar yang berbeda-beda gitu deh. Dan juga memiliki special attack sendiri-sendiri. Nah, misalnya hewan besar seperti beruang ini mampu untuk menghancurkan balok es yang nggak mampu dilakukan oleh hewan lain. Nah, menariknya ada juga elemen-elemen detail sederhana yang diimplementasikan pada game ini yang memaksa Evo ini harus mencari tubuh hewan lain ketika masuk ke dalam iklim yang berbeda. Misalnya aja hewan anjing atau domba ya, ini sangat cocok dipakai pada lingkungan yang padang rumput, dan hewan penguin atau beruang ini juga sangat cocok digunakan di wilayah es. Nah, nanti hewan-hewan yang kita kendalikan tersebut akan digunakan untuk memecahkan teka-teki dan mengalahkan musuh beserta di setiap levelnya sampai akhirnya nanti untuk mengalahkan bos, agar ujung-ujungnya sih biar si Evo ini bisa mempertahankan energinya dan bisa memperbaiki pesawatnya. Nah, Space Station Silicon Valley ini terlihat buluk ya kalau kita lihat ya, terutama pada zaman sekarang. Nah, namun pasca rilis di tahun 1998, rupanya Space Station Silicon Valley rupanya diterima dengan sangat baik oleh para kritikus. Karena banyak reviewer memberikan nilai rata-rata 83 dari 100 berdasarkan penilaiannya. Dan pujian terutama diarahkan pada mekanik permainan yang dinilai sangat intuitif dan memiliki desain level yang inovatif pada zamannya. Dan salah satu orang yang paling berpengaruh dari suksesnya game ini tidak lepas dari sosok Leslie Benzies yang saat itu menjadi lead programmernya. Dan buat yang belum tahu ya, Leslie Benzies ini juga yang merupakan aktor diciptakannya game GTA 5 yang merupakan karya terakhirnya di Rockstar. Nah, untuk game kedua ini bernama Body Harvest. Nah, Body Harvest ini merupakan action adventure yang dirilis untuk Nintendo 64 pada tahun 1998. Jadi memang perilisannya nggak jauh ya dari Space Station Silicon Valley yang dikembangkan juga sama si DMA Design. Nah, pada game ini kita berperan sebagai prajurit rekayasa genetika yang bernama Adam Drake yang ia ditugaskan untuk menyelidiki dan melenyapkan kekuatan serangan alien yang akan kembali setiap 25 tahun sekali untuk tanda kutip memanen populasi manusia yang ada di bumi untuk bahan organik mereka. Nah, dengan bermodalkan alat time travel, si Adam Drake ini ia harus kembali ke masa lalu dan melakukan pertempuran di wilayah berbeda selama periode 100 tahun yang mencakup era Perang Dunia I Yunani, lalu Indonesia pada tahun 1940-an, lalu Amerika Serikat pada tahun 1960-an, lalu Rusia pada 1990-an, dan tahun 2016. Jadi secara cerita memang diciptakan secara non-linear, karena pemain kita sebagai pemain dapat pergi kemana aja dan melakukan apa aja, sehingga nggak ada urutan waktu cerita pada game ini. Nah, untuk gameplay sendiri, si Body Harvest mengharuskan pemainnya untuk menghentikan alien yang akan membantai semua orang yang ada di bumi. Jadi kita akan menggunakan navigasi peta dan akan sering menemukan kota-kota tempat alien yang akan berteleportasi
untuk menyerang kota dan memanen warga sipil. Nah, terdapat sebuah bar meter juga di sini di bagian bawah layar yang memang melambangkan korban sipil. Jadi jika terlalu banyak warga sipil yang mati, alien ini akan menghancurkan area tersebut dengan mudah gitu ya, dan misi akan dianggap gagal. Sehingga pemain juga harus berhati-hati untuk nggak menembak atau menabrak warga sipil secara nggak sengaja. Karena memang di sini bisa ibaratnya friendly fire gitu ya. Nah, kalau dilihat dari ikonnya juga kita bisa melihat adanya parameter kerusakan kendaraan jika kendaraan yang kita gunakan ini sering terkena serangan musuh. Dan ada juga fuelometer untuk melihat ketersediaan bahan bakar kita yang dari berapa bar tadi menurut gue cukup menambah nilai keimersifan game ini. Nah, menariknya pada game ini kita juga dapat menggunakan kendaraan yang merupakan aspek kunci dari game ini. Karena penggunaan kendaraan akan memberikan perlindungan yang cukup signifikan dari serangan alien. Dan terdapat juga banyak bangunan di setiap level yang dapat kita masukin dengan berjalan kaki. Karena penting juga untuk melakukan interaksi dengan NPC lain untuk mendapatkan item yang diperlukan. Nah, walaupun game ini cukup inovatif pada zamannya, namun secara penilaian game ini mendapatkan nilai yang bisa dibilang rata-rata lah. Nah, si Next Generation selaku media review site itu ya mengulas game ini dan memberikan 4 bintang dari 5. Lumayan sebenarnya, 4 dari 5. Dengan berkomentar bahwa Body Harvest ini nggak sepintar atau nggak semulus Silicon Valley yang sebelumnya gue bahas ya. Tapi game ini cukup menyenangkan dengan banyak fitur yang dianggap orisinil dan fresh. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini udah pasti banyak yang tahu ya. Game yang satu ini merupakan game yang sangat fenomenal pada zamannya, yakni GTA 3 yang sempat dibuat versi Definitive Edition-nya pada 2021. Memang nggak disangka rupanya GTA 3 merupakan salah satu eksperimen game Rockstar yang justru memiliki series yang paling terkenal sampai sekarang. Yang pengembangan GTA 3 dilakukan oleh DMA Design yang dimulai pada tahun 1999. Mengangkat seorang karakter bernama Cloud, seorang protagonis pendiam yang menurut cerita Cloud ini ingin menuntut balas setelah dihianati oleh pacarnya saat melakukan perampokan. Nah, Cloud kemudian bekerja untuk berbagai macam penjahat untuk melacak dan membunuh sang mantan pacar. Nah, namun seiring pencarian sang mantan pacar, Cloud justru malah menjadi salah satu penjahat yang paling terkenal di Liberty City. Nah, GTA 3 ini menjadi sangat fenomenal pada zamannya karena GTA 3 adalah game 3D pertama dalam series GTA yang menurut produsernya saat itu, si Sam Houser, ia memang selalu berambisi kalau GTA ini bisa pindah ke 3D setelah GTA 1 dan GTA 2 yang pernah rilis sebelumnya kan masih mengusung 2D. Nah, akhirnya mimpinya terwujud setelah DMA Design telah melakukan beberapa eksperimen pada game sebelumnya, yakni si Body Harvest dan Space Station Silicon Valley yang udah gue bahas sebelumnya. Yang kedua game itu kan udah mengusung 3D sebelumnya. Nah, dari pengalaman dua game itu akhirnya GTA 3 berhasil mengusung game 3D. Nah, berhasilnya GTA 3 mengusung 3D memang gak lepas dari konsol PS2 saat itu yang udah bisa menggunakan DVD dibandingkan CD seperti pada PS1. Nah, sehingga penggunaan DVD saat itu memungkinkan tim developernya untuk menyimpan lebih banyak data seperti animasi, musik, dan environment lain. Nah, meskipun demikian, pada saat pengembangan perlu diakui beberapa tim kesulitan untuk memasukkan game tersebut ke dalam RAM yang saat itu masih di angka 32 MB untuk PS2. Nah, ditambah size game yang juga menjadi besar karena mengusung open world sehingga menimbulkan kesulitan bagi para tester. Karena bagaimanapun juga open world ini akan menciptakan skenario testing yang sangat besar dan sangat variatif. Nah, namun dengan kejeniusan ya Leslie Benzi saat itu, sang lead programmernya, akhirnya mereka berhasil menciptakan GTA 3. Karena konsep open world masih sangat jarang pada saat itu, pada saat game ini dirilis, yakni di 2001. Dan kalaupun ada, open world-nya juga sangat terbatas. Mungkin hanya bisa jalan-jalan mengelilingi kota, tapi nggak bisa berinteraksi dengan NPC, seperti contoh Driver 2 gitu ya. Sehingga dengan hadirnya GTA 3 saat itu, yang terlihat sangat bebas dan membebaskan pemainnya untuk melakukan hal brutal, sehingga membuat game ini sangat mendapatkan perhatian dari seluruh gamer, bahkan sempat menimbulkan kontroversi karena banyaknya adegan kekerasan. Nah, pasca rilis, GTA 3 mendapatkan nilai yang sangat positif setelah Metacritic memberikan nilai 97 dari 100. Nah, bahkan game ini mengalahkan Tony Hawk Pro Skater 3 yang saat itu memiliki nilai yang paling tinggi di PS2. Nah, game selanjutnya mungkin jarang ada yang tahu ya bahwa Rockstar rupanya pernah merilis sebuah game yang bertemakan sport yang bernama Rockstar Prison Tennis Table yang dirilis pada tahun 2006 yang dikembangkan oleh Rockstar San Diego dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Game ini merupakan simulasi realistis dari olahraga tenis meja yang kalian sudah pasti tahu lah ya gimana cara mainnya. Yang game ini pada saat pengembangan menggunakan Rockstar Advanced Game Engine
milik Rockstar Game ini sendiri gitu ya, yang berhasil dirilis untuk Xbox 360 pada Mei 2006 dan rilis juga untuk Nintendo Wii pada Oktober 2007. Nah, dalam permainan ya udah pasti akan melibatkan 2 pemain dan kalian juga bisa offline ataupun online atau dapat memilih AI untuk sebagai lawan kita. Terdapat 11 karakter dan kita bisa memilih salah satunya, yang masing-masing karakter ini memiliki keterampilan khusus di bidang yang berbeda-beda. Nah, game ini menampilkan 2 mode, yang pertama mode turnamen dan yang kedua mode exhibition. Nah, untuk respon publiknya sendiri di versi Xbox 360, game ini menerima ulasan yang dinilai cukup disukai. Nah, sedangkan versi Nintendo Wii, game ini mendapatkan nilai yang bisa dibilang rata-rata. Nah, walaupun ada yang menilai alur permainan pada game ini terlihat detail dengan visualnya yang sangat baik sebenarnya. Oke, game selanjutnya yang bernama game Beaterator, yang sebenarnya ini nggak pure 100% game ya, namun ini bisa dibilang juga adalah sebuah tools untuk mixer lagu yang dirilis pada September 2009 oleh Rockstar Games untuk PlayStation Portable dan 2009 untuk iOS. Nah, Beaterator ini dikembangkan oleh Rockstar Leeds yang bekerja sama dengan salah satu rapper terkenal, Timbaland, yang ia juga merupakan produser rekaman, penulis lagu, dan yang tadi ya, rapper terkenal di Amerika. Nah, pada game ini kita seolah berperan sebagai Timbaland yang pastinya akan melakukan mix beberapa lagu sampai tercipta lagu kreasi kita sendiri. Nah, game ini memang sangat memungkinkan penggunanya untuk membuat musik mereka sendiri. Nah, kemudian mereka dapat membagikan musik yang mereka buat ke teman-teman mereka melalui Rockstar Game Social Club. Ada 3 mode permainan, Live Play, Studio Session, dan Songcrafter. Nah, pasca rilis, Beaterator versi PSP rupanya menerima ulasan yang umumnya disukai. Nah, sedangkan versi iOS menerima ulasan yang positif dan negatif karena mendapatkan nilai rata-rata hanya 6 dari 10 gitu ya. Nah, di posisi terakhir ya, yang paling eksperimental, yang merupakan game Rockstar yang paling eksperimental dan jarang gue temukan di game-game lain, yakni game L.A. Noire, yang pertama kali rilis pada tahun 2011 di PS3, Xbox 360, dan di PC, yang didevelop oleh tim Bondi dan dipublish oleh Rockstar. Bersetting pada tahun 1947 di Los Angeles, jadi mengangkat seorang karakter bernama detektif Cole Phelps, mantan tentara perang yang pernah ditugaskan di Okinawa, Jepang. Nah, pasca berhenti dari tentara, Phelps memutuskan untuk menjadi polisi. Nah, namun kehidupannya berubah ketika Phelps berhasil memecahkan berbagai kasus di berbagai macam departemen. Mulai dari kasus tabrak lari, sampai pembunuhan serial killer Black Dahlia, sampai dengan kasus-kasus yang menyeret jajaran elit pejabat Los Angeles. Nah, game ini sangat menarik banget. Bahkan gue sampai mainin game ini di live ya. Mungkin kalian yang juga suka nonton live gue, dimana kita akan berperan sebagai detektif Phelps yang akan mengungkap kasus demi kasus untuk membongkar siapa pihak yang bertanggung jawab atas setiap kasusnya. Dimana setiap kasus ini dimulai dari mengidentifikasi tempat kejadian perkara. Bahkan jika dalam kasus pembunuhan, di awal misi kita akan mulai mencari tahu dulu kondisi dari korban dan mencari tahu juga barang-barang bukti apa yang akan dijadikan untuk mengcounter pelakunya nanti. Dan kita juga harus berhati-hati jangan sampai kita salah counter saat kita memberikan bukti gitu ya ke pelakunya. Nah, ternyata bukti yang kita kasih salah. Nah, itu akan berimbas pada hasil penilaian di akhir misi. Jadi ratingnya jadi kecil gitu ya. Nah, selain itu untuk mengungkap setiap pelaku, rupanya kita juga diharuskan untuk melakukan interogasi kepada orang-orang yang ada. Yang hal itu sangat tidak mudah ya, karena banyak dari mereka yang pada saat diinterogasi suka berbohong dan suka menutupi informasi. Yang hal itu bisa kita lihat dari mimik wajah mereka, yang jika berbohong akan sangat terlihat wajah dari mereka yang cenderung menghindari kontak mata dengan kita. Nah, karena membaca mimik wajah, NPC menjadi faktor yang krusial di sini. Nah, sebab itu pada saat pengembangan, Rockstar memang menggunakan banyak motion capture aktor untuk diimplementasikan pada wajah dari setiap NPC. Nah, sehingga hal itu kita bisa melihat mimik wajah NPC yang di sini terlihat sangat keren dan sangat dapat banget ekspresinya. Dan kita juga akan melihat mimik wajah yang berbeda-beda dan akan menjadi dasar kita untuk menilai apakah mereka berbohong atau berkata jujur. Nah, untuk respon publiknya, game L.A. Noire ini menerima ulasan yang cukup disukai pada saat rilis dan berhasil mendapatkan rating 8 dari 10 dari IGN. Nah, kebanyakan banyak yang mengapresiasi animasi wajah pada game ini, dengan beberapa kritikus menyebutnya sebagai game yang memiliki motion capture terbaik di video game manapun pada saat itu ya.
Nah, itulah tadi 6 game eksperimen yang didevelop ataupun yang dipublish oleh Rockstar yang pada saat itu masih menggunakan nama DMA Design. Nah, bagaimana, apakah kalian pernah memainkan salah satu dari game yang barusan gue bahas? Dan bagaimana respon kalian terhadap game yang kalian mainkan pada saat pertama kali kalian mencobanya? Bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, mungkin itu dari gue. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa, silahkan mampir ke IG dan TikToknya kita di thecoverzone_id karena ada fakta dan berita menarik putar game di sana. Dan silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin kita untuk update terus video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video, and thanks for watching. Gue Adam signing off, and bye bye guys.